Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah adik-adik, cerita hari ini mengenai seorang anak yang bernama Daniel yang baru lulus sekolah dasar dan mau melanjutkan ke tingkat SMP. Daniel ingin bersekolah di SMP favorit yang sudah diidam-idamkannya. Ayahnya juga dulu bersekolah di sana. Namun ayah Daniel ingin anaknya mendaftar melalui jalur beasiswa. Karena kalau tanpa jalur beasiswa, maka ayahnya tidak mampu membayar uang sekolahnya. Yuk kita saksikan apakah Daniel bisa mendapatkan beasiswa dan bersekolah di SMP yang diidamkannya. Pa, setelah lulus SD, Daniel ingin melanjutkan ke SMP favorit yang sudah Daniel idam-idamkan. Boleh kan, Pa? Iya, boleh. Papa dulu juga bersekolah di sana. Tapi kamu harus masuk ke sekolah tersebut melalui jalur beasiswa ya. Karena kalau tanpa beasiswa, Papa tidak mampu membayar uang sekolahnya. 3 bulan lagi, pendaftarannya akan dibuka. Masih cukup waktu untuk kamu belajar lebih giat agar bisa mendapatkan beasiswanya. Baik, Pa. Daniel akan berusaha belajar sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan beasiswanya. Tapi tidak mudah kan, Pa? Karena banyak yang menginginkannya. Daniel, kamu masih ingat kalimat ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Berdoa minta pertolongan Tuhan agar kamu bisa mengerjakan ujian beasiswa dan mau belajar dengan tekun serta percaya Tuhan akan menolongmu. Oh ya, kamu masih ingat saat kita membaca Alkitab dari Injil Matius 15 ayat 22-28, yaitu tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ibu itu berusaha untuk bisa menemui Yesus, tapi tidaklah mudah. Ia terus mengikuti Yesus dan berkata kepadanya, "Kasihanilah aku ya Tuhan, karena anakku perempuan diganggu setan dan sangat menderita." Saat itu, Yesus belum menjawab permintaannya. Namun hal itu tidak membuatnya putus asa dan menyerah. Murid-murid Yesus merasa terganggu dengan teriakannya dan ingin menyuruhnya pergi. Namun ia tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolong anaknya. Oleh karena ketekunannya, akhirnya beroleh jawaban, dan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, karena iman percayanya, hingga ia beroleh belas kasihan Yesus, sehingga anaknya bisa disembuhkan. Kita sebagai orang percaya dan yakin Tuhan Yesus akan menolong setiap permasalahan yang kita hadapi. 3 hari sebelum ujian beasiswa, ayah Daniel harus masuk ke rumah sakit karena mengalami gangguan jantung. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran Daniel. Ia sangat khawatir dengan kondisi ayahnya, sehingga ia hampir terlambat masuk ke ruang ujian. Setelah selesai ujian, Daniel ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Selamat siang, Pa. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Papa sudah mulai baikan nih. Papa besok sudah boleh pulang. Oh iya, bagaimana kamu bisa mengerjakan soal-soal ujiannya? Pa, maaf, Daniel tadi tidak bisa maksimal mengerjakan soal-soal ujiannya karena Daniel khawatir keadaan Papa dan mungkin membuat Papa kecewa. Papa tidak kecewa apabila kamu tidak mendapatkan beasiswa itu. Namun kamu harus tetap bersyukur masih bisa bersekolah walaupun di tempat lain. Dan biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kita. Selamat siang, Pak. Bapak mau mencari siapa? Saya dari perwakilan SMP favorit mau menemui Daniel.
mau memberitahukan kalau Daniel diterima di sekolah SMP favorit melalui jalur beasiswa. Wah, apakah hal itu tidak salah, Pak? Karena saya merasa tidak maksimal saat mengikuti ujian masuk. Daniel, kamu sudah memenuhi syarat untuk layak menerima beasiswa, walaupun hasil ujian kamu tidak maksimal. Karena pihak sekolah sudah menerima dan meneliti hasil rapot kamu sejak kelas 5 yang diberikan oleh wali kelas kamu. Puji Tuhan, akhirnya saya diterima di SMP favorit. Terima kasih Tuhan, Engkau baik sudah mendengarkan dan menjawab doa saya. Nah adik-adik, kita sudah saksikan betapa bahagianya Daniel. Karena pertolongan Tuhan, ia akhirnya diterima di SMP yang diidamkannya. Sekarang kakak mau tanya kepada kalian. Yang pertama, apakah yang adik-adik lakukan apabila tidak memperoleh sesuatu yang kalian inginkan? Yang kedua, sebutkan 2 contoh yang pernah adik-adik lakukan untuk membahagiakan orang tua kalian. Adik-adik, sekian dahulu untuk renungan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang di sorga, kami sering tidak memahami rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami senantiasa ya Bapa, untuk yakin dan percaya kepadamu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.